Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 2B MA 1202. Kita masih berbicara tentang fungsi banyak peubah. Secara khusus ketika kita sudah bicara tentang limit fungsi dan kekontinuan dari fungsi dua peubah, kita tertarik untuk melihat bagaimana saya mendefinisikan turunan dari fungsi dua peubah ini. Dan turunannya itu adalah turunan yang spesial, yang kita sebut turunan parsial. Tapi sebenarnya turunan parsial ini adalah turunan yang kita kenal waktu ketika kita bicara tentang fungsi satu peubah. Nah, misalkan ini adalah temperatur udara yang dirasakan seseorang. Temperatur udara yang dirasakan seseorang bergantung dari temperatur sesungguhnya dan kelembaban. Dan bergantung dari kelembaban. Oke ya? Kalau saya fix, kamu bayangkan ini adalah dasarnya. Dasarnya itu adalah di bidang TH. Ketinggiannya itu adalah temperatur udara yang dirasakan. Oke ya? Ketika T-nya saya fix pada 96, saya punya apa ini? H-nya yang berubah. Kalau H-nya berubah, jadi sekarang saya punya fungsi berapa peubah? Ketika T-nya fix. Punya fungsi berapa peubah? Satu peubah. Nah, begitu satu peubah, saya bisa mencari perubahan temperatur udara yang dirasakan seseorang terhadap perubahan H. Kenapa? Karena T-nya sudah fix. Ingat, ketika saya bicara tentang turunan, yang boleh berubah berapa variabel? Satu saja. Dan ini saya sudah memfikskan T-nya. Artinya tinggal H-nya yang berubah. Ini seperti apa? Kau bayangkan ini alasnya. Ini 96 itu tingginya. Di titik ini tingginya 96. Di titik ini 98. Di titik ini tingginya 98. Jadi ketika saya punya ini fix, ini artinya apa? Artinya permukaan ini kan punya ketinggian. Kalau saya hubungkan semua ini menjadi sebuah permukaan, permukaannya itu saya potongkan dengan T996. T996. Artinya sekarang saya punya grafik temperatur udara yang dirasakan terhadap H. Jadi, ini grafiknya itu H terhadap tingginya ini ya, 109, 113, 116, 121. Ini adalah fungsi satu peubah. Jadi, ini yang kita katakan turunan parsial temperatur udara yang dirasakan terhadap variabel H dengan T dianggap fix 96. Itu turunan parsial ya. Turunan parsial ada turunan biasa saja dengan satu dianggap fix mah. Karena begitu satu dianggap fix, ini menjadi fungsi satu peubah. Balik lagi ke semester 1. Dengan cara yang sama, begitu saya H-nya itu fix, H-nya itu tetap, maka seolah-olah saya memotongkan permukaan ini dengan bidang ini. Bidang H sama dengan 70. Ya, garis dipotong dengan garis. Bukan garis ya, H970 itu bidang H970. Jadi saya dapatkan permukaan. Kamu bayangkan permukaannya apa? Ini H-nya fix 70. D90, dia ketinggian 106, 92 ketinggian 112, 94 ketinggian 118. Jadi di sini saya punya kurva. Gitu ya, di sini jadi saya bisa punya kemiringannya di titik ini. Kemiringan apa? Dengan H-nya itu fix. Jadi kemiringan ketika H-nya fix, saya punya kemiringan itu apa? Perubahan temperatur sesungguhnya terhadap temperatur yang dirasakan terhadap temperatur yang sesungguhnya. Kira-kira seperti itu ya. Nanti ada gambarannya jauh lebih jelas. Nah, ini misalkan laju perubahan I saat temperaturnya 96. Ini ditulisnya dalam ini ya, do G, do T. Perubahan parsial, perubahan G terhadap T. Perubahannya parsial saja karena H-nya dianggap fix 70. Coba kalian lihat ya, H-nya dianggap fix 70. Yang berubah ya ini. Kan ini definisi yang biasa kita pakai, 96 plus delta T atau 96 plus H min 96 dibagi dengan H mendekati 0. Ini kan definisi turunan yang biasa saja. Kalau kamu lihat di sini delta T, kalau yang tadi kita bisa lihat aproksimasinya 96,70 turunan terhadap T. Coba kamu lihat. 96,70 di sini. Turunannya terhadap T. Oke, jadi H-nya fix. Kalau saya melihat perubahan terhadap T, jadi H-nya fix 70. Jadi saya lihat T-nya ketika T-nya berubah dari sini, dari 125 ke 133. Berapa perubahannya? Adalah 133 kurang 125 dibagi dengan perubahannya ini. Ini adalah laju perubahan rata-ratanya ya. 133 kurang 125 dibagi dengan 98 kurang 96. Bagaimana dengan sebaliknya? Kalau saya pengen perubahan temperatur udara yang dirasakan
terhadap perubahan temperatur sesungguhnya. Berarti saya mau melihat di sini nih. Ketika fix T-nya 996 dan H-nya 970. Ya, lihat ketika dia berubah, yaitu dari 125 ke 130, yaitu dari dari kelembaban 70 ke 75%, dia berubah dari 130 ke 125. Oke ya, kelembabannya berubah dari 130 ke 125. Jadi perubahannya itu berapa? 5 dibagi dengan 5 gitu. Oke ya. Jadi pada temperatur 96 maka dia akan bertambah 5 setiap kali dia temperatur udaranya akan bertambah 5 setiap kali kelembabannya bertambah 5. Kira-kira seperti itu ya. Itu yang kita dapatkan di sini. Sama dengan 1. Oke. Selanjutnya, oke. Jadi ini formalnya do F do X, X, Y, ini ditulis Fx. Hati-hati, kita di sini tidak boleh menggunakan sekarang F aksen. Karena kalau F aksen, ini fungsi dua pubah. Aksen itu turunan terhadap siapa? X atau Y? Tidak jelas. Jadi selalu nanti kita tuliskan F subscript X. Artinya turunan F terhadap X. Artinya Y-nya fix. Tuh, kamu lihat tuh. Nah, kan Y-nya fix. X-nya berubah. X tambah H dikurangi Fx. Dan cara yang sama ini. Oke ya. Oke. Nah, ini coba lihat arti geometrisnya yang seperti tadi kita katakan. Kalau sekarang saya mau mencari do F do X. Artinya Y-nya dianggap konstan. Artinya permukaan ini saya potongkan dengan bidang Y9Y0. Y9Y0 kan bidang ini. Begitu saya potongkan, saya punya apa? Saya punya kurva ini. Gitu ya. Lalu kalau saya mau mencari kemiringan di titik ini, ya bisa. Cuman kemiringan ini aja, kemiringan satu dimensi. Loh, Pak, gimana cara melihatnya? Ya seperti ini. Saya bisa gambar di sekarang grafiknya. Jangan lupa, Y0-nya fix. Ini pada Y0 fix, saya punya grafik X terhadap Z. Ya ini. Jadi saya mencari kemiringannya, berapa perubahan kalau X-nya berubah, maka Z-nya akan berubah berapa. Untuk Y0-nya adalah fix. Ini adalah yang kita sebut do Z, do X. Perturunan parsial Z terhadap X dengan menganggap Y-nya konstan. Gitu ya. Oke, dan cara yang sama, saya bisa melakukan permainan yang sama untuk do Z, do Y. Jadi X-nya fix, jadi saya punya yang ini saya punya kemiringan yang ini. Untuk mencari kemiringannya, saya gambarkan lagi. Ini untuk X fix, X0. Jadi saya dapatkan seperti ini. Lalu saya dapatkan seperti ini. Sehingga ini adalah ini. Oke ya, bagus sekali ya. Jadi kita sebenarnya balik lagi ke definisi yang sebelumnya. Jadi karena kalau di dimensi 2 nanti turunannya seperti apa? Bingung. Jadi yang ini pada akhirnya mengakomodir apa yang sudah kita dapatkan dari hasil sebelumnya. Oke ya. Nah, ini bentuk implisit. Do Z, do X. Jangan lupa ya, ketika saya punya do Z, do X, Y-nya dianggap fix. Y-nya dianggap fix. Kamu anggap aja 5 pangkat 3 gitu ya. Y-nya dianggap 5. Jadi turunannya apa kalau terhadap X? Ini 3X kuadrat. Ini menjadi 0. Ini menjadi 3Z kuadrat DZ dx. Kalau yang ini apa? Jangan lupa, ini 6X, ini konstan. Jadi ini 6YX dikali dengan Z. Z-nya fungsi dari X. Maka perubahannya adalah apa? 6. Ini aja ya, saya tulisnya 6XY dikali Z. Jadi U aksen V, 6Z ditambah dengan UV aksen. 6XY dikali dengan DZ dx. Sama dengan 0. Kamu cari DZ dx-nya sebenarnya apa. Dan cara yang sama kamu bisa dapatkan DZ dy. Kamu coba sendiri ya. Coba sendiri. Ini seperti implisit di satu peubah ya. Hanya ini sekarang kalau ada turunan parsial, ya pada akhirnya salah satunya dianggap fix. Gitu ya. Nah, turunan parsial kedua dengan cara yang sama lah. Fx artinya turunan parsial X terhadap Fx. Jadi sekarang Fx tapi X-nya berubah. Ya gitu. Oke ya. Fxy, jadi saya melihat Fx bagaimana dia berubah terhadap Y. Fx bagaimana dia berubah terhadap Y. Tuh, lihat Y-nya berubah. Dan cara yang sama, Fyx, Fyy, ya sama saja. Jangan lupa Fxy ini apa? Turunan dulu terhadap X, baru diturunkan terhadap Y. Notasinya seperti ini ya. Bagus sekali. Nah, coba cari turunan parsial kedua untuk ini. Yuk kita coba lihat. Jadi ini pada soal sebelumnya telah dihitung do F. Oke, kalau saya mencari Fxx, turunan terhadap X, ini adalah apa? Y-nya dianggap konstan ya.
turunan terhadap X, maka ini adalah 2Y pangkat 3. Oke, kalau yang ini turunan terhadap X, jangan lupa ini ada fungsi dari X juga. Ini menjadi, kamu anggap ini U, ini kamu anggap sebagai V. Jadi saya punya apa? U aksen 2Y dikali dengan E X kuadrat Y, ditambah dengan U 2XY dikali dengan ini turunan terhadap X. Turunan terhadap X adalah apa? E pangkat X kuadrat kali Y dikali dengan turunannya terhadap X, 2XY. Bagus ya. Kalau turunan XY, oke. Turunan YX, kamu coba sendiri lah ya. Oke, coba sendiri ya. Ini perlu banyak latihan. Maaf. Kamu perlu banyak berlatih. Oke ya. Dan cara yang sama, nah ini ada teorema Clairaut ya. Misalkan F terdefinisi pada sebuah cakram D dan pusat AB, bila Fxy dan Fyx itu continue di D, ini harus continue, maka Fxy dan Fyx ini harus sama di titik itu ya, di titik yang sama. Oke, ya seharusnya mungkin kamu muncul juga pertanyaan, apa Fxy dan Fy? Apakah berarti ada kasus yang tidak sama dong? Yes, ada kasus yang tidak sama. Ya, nanti kalau perlu kita akan lihat kasusnya di kelas. Nah, selanjutnya saya bisa perumum ke dalam konsep turunan berarah. Saya bisa perumum pada konsep turunan berarah. Kalau tadi turunan parsial itu seolah-olah turunan pada arah X dan turunan pada arah Y. Bagaimana sekarang dengan turunan pada sembarang arah? Turunan pada sembarang arah. Nah, ini yang akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Kalau tadi turunan parsial itu turunan terhadap arah sumbu X terhadap arah sumbu Y, ini sekarang saya mencari perumuman. Oke ya, ini akan dibahas pada sesi berikutnya. Terima kasih.